Halo semua, di sini kami dari kelompok Foto 4 akan menjelaskan tentang pengukuran kerataan blok silinder dan diameter silinder. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video yang kami buat. Pada kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk praktek pengukuran blok silinder. Untuk yang pertama, ini namanya filler gauge untuk mengukur celah. Yang kedua, ini namanya jangkar sorong untuk mengukur diameter silinder. Ketiga, ini namanya diameter gauge. Ini untuk mengukur celah piston dan lubang silinder. Untuk yang keempat, ini namanya micrometer screw untuk mengkalibrasikan dial bore gauge. Untuk yang kelima, ini namanya mistar untuk mengukur permukaan kerataan blok silinder. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan cara pengukuran blok silinder. Ini set bahannya. Keselamatan kerja. Di sini saya akan menerangkan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keselamatan kerja. Yang pertama, penggunaan pakaian praktek atau biasa disebut dengan baju wear pack, celana yang tebal, dan sepatu. Kedua, penggunaan alat. Penggunaan alat harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penggunaan alat yang sesuai prosedur akan dapat memaksimalkan hasil pekerjaan dan akan memperpanjang usia dari alat tersebut. Inilah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam keselamatan kerja agar pekerjaan dapat berlangsung dengan lancar dan berhasil yang sempurna. Sekian, terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur kerataan permukaan blok silinder. Nah, alat yang diperlukan ada dua. Yang pertama yaitu mistar. Mistar digunakan untuk menentukan kerataannya. Sedangkan alat yang satunya lagi adalah filler gauge. Filler gauge ini terdiri dari beberapa macam ukuran. Gunanya ini untuk mengukur celah di antara mistar dengan permukaan blok silinder. Ya, sebelum memulai mengukur kerataan pada permukaan blok silinder, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan permukaan dari mistar ini pada sisi yang sebelah sini itu benar-benar rata. Bersihkan dahulu apabila masih kotor. Yang kedua, pastikan permukaan dari blok silinder ini benar-benar rata. Bersihkan jika masih kotor. Ya, selanjutnya saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mengukur kerataan permukaan dari blok silinder. Nah, ada beberapa permukaan atau beberapa bidang yang perlu diukur. Yang pertama, ini disebut sebagai bidang panjang 1. Yang kedua, disebut sebagai bidang panjang 2. Yang ketiga, disebut sebagai bidang diagonal 1. Dan yang terakhir atau yang keempat disebut sebagai bidang diagonal kedua. Ya, berikut ini adalah cara pengukurannya. Yang pertama, letakkan permukaan mistar ini pada permukaan blok silinder. Setelah ini diletakkan, maka ambil filler gauge, kemudian ambil filler gauge dengan ukuran yang paling kecil. Ini adalah filler gauge dengan ukuran 0,05 mm.
Selanjutnya, mari kita ukur. Caranya dengan memasukkan filler cake ini pada celah antara permukaan mistar dengan permukaan blok silinder. Oke. Ya, ini terlihat agak sedikit serat. Ini menandakan ukuran celahnya sudah pas. Di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa celah antara permukaan mistar dengan permukaan blok silinder adalah 0,05 mm. Oke. Selanjutnya, kita lanjutkan ke pengukuran bidang panjang yang kedua. Caranya masih sama, letakkan permukaan mistar dengan permukaan blok silinder. Setelah itu rekatkan dan masukkan lagi filler cake dengan dimulai dari ukuran yang paling kecil, yaitu 0,05 mm. Coba kita masukkan di sini. Ya. Ya, bisa kita lihat bahwa di sini terlihat ukurannya sudah pas. Ya, di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa celah yang terdapat antara permukaan mistar dengan permukaan bidang panjang 2 itu sebesar 0,05 mm. Ya, selanjutnya kita akan coba ukur berapa kerataan yang terdapat pada bidang diagonal yang pertama. Caranya masih sama, letakkan permukaan mistar pada permukaan blok silinder. Kemudian ambil filler cake dimulai dari celah yang paling kecil, yaitu 0,05 mm. Oke, selanjutnya masih sama, kita coba masukkan. Ya, bisa kita lihat ini masih agak longgar. Nah, apabila filler cake yang digunakan masih dapat mudah digerakkan, itu menandakan bahwa celahnya masih terlalu longgar, sehingga bisa kita ambil filler cake dengan ukuran yang lebih besar. Ya, berikutnya saya akan mencoba mengambil filler cake dengan ukuran 0,1 mm. Nah, kemudian kita ulangi langkah yang pertama tadi dengan memasukkan filler cake pada celah antara permukaan mistar dengan permukaan blok silinder. Ya, di sini dapat kita lihat bahwa filler cake itu susah untuk digerakkan. Ini menandakan bahwa filler cake yang kita gunakan itu sesuai dengan celah yang terdapat antara permukaan mistar dengan permukaan blok silinder. Nah, yang terakhir kita akan mengukur kerataan pada bidang diagonal yang kedua. Caranya masih sama dengan meletakkan permukaan mistar pada permukaan blok silinder. Kemudian kita masukkan filler cake dengan ukuran yang paling kecil, yaitu 0,05 mm. Selanjutnya kita coba masukkan. Ya, bisa dilihat jalannya filler cake di sini sudah serat. Ini menandakan bahwa ukuran filler cake yang kita ambil itu sudah tepat sesuai dengan celah yang terdapat antara permukaan mistar dengan permukaan blok silinder. Saya akan menjelaskan pengukuran diameter silinder dengan menggunakan jangka sorong atau filter kaliper. Kita akan mengukur silinder pertama. Jangka sorong kita ukur dengan hasil 75 seperti ini. Silinder 2 kita ukur dengan jangka sorong. Hasilnya adalah 75, sama dengan pada silinder 1 seperti ini. Dan selanjutnya adalah silinder 3, kita gunakan dengan jangka sorong. Dan hasilnya adalah 75 seperti pada silinder 1 dan silinder 2. Yang terakhir adalah silinder 4. Kita menggunakan jangka sorong dan hasilnya 75 seperti silinder 1, 2, 3. Dan sekian penjelasan dari saya pengukuran diameter silinder dengan menggunakan jangka sorong. Nah, yang selanjutnya kita mengukur celah antara silinder dengan piston. Kalau tadi kita udah mengukur dapat diameter 75. Nah, untuk pengukuran silinder ini nanti kita butuh ini jarum dial bornya. Kita ambil ukuran yang 75 ini. Kemudian
kita pasang ke alat dial burgiknya. Ini alatnya seperti ini. Kita lepaskan pengunci. Kemudian kita pasang, kemudian kita kembali pasang penguncinya. Nah, untuk yang selanjutnya kita butuh alat bantu dial ini, micrometer screw ukuran besar. Oke, sebelum kita masuk langsung ke pengukuran, kita terlebih dahulu untuk pengkalibrasian terlebih dahulu. Saya dibantu teman saya untuk pengkalibrasian. Nah, ini didapat ukuran 75 di micrometer screw-nya. Kemudian kita jarum ini kita pas di titik 0. Pas di titik 0. Jangan lupa untuk penandanya langsung kita arahkan ke titik 0-nya yang hitam ini. Jangan lupa kita kencangkan lagi. Jika sudah, kita lepaskan. Nah, oke, untuk yang selanjutnya kita langsung pengaplikasian pengukuran silinder. Sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu. Sebelumnya saya jelaskan, jika jarum ini bergerak searah jarum jam, itu nanti dia dikurangi. Tetapi jika nanti berlawanan, itu nanti dijumlah, ditambah. Kita lihat kira-kira arah jarum jam pergerakannya searah jarum jam, berarti kita kurangi. Usahakan kita posisikan lurus. Antara 01 strip ini nilainya 0,01. Kita ambil jarak dari ukuran 92 ke 0, ini didapat 0,08. Berarti kita nanti mengurangi dari ukuran 75 dikurangi 0,08. Kita dapat berarti ukuran 74,92. Itu tadi untuk yang silinder pertama, silinder 1. Untuk yang silinder 2, 3, dan 4 sebenarnya pengukurannya sama, cuma nanti antara silinder 1, 2, 3, 4 hasilnya pasti berbeda. Untuk yang silinder 2 didapat ukuran 74,94. Untuk yang silinder 3 didapat ukuran 74,96. Dan untuk yang silinder 4 yang terakhir itu didapat sekitar 74,92. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, itulah tadi penjelasan tentang tata cara pengukuran diameter silinder dan kerataan blok silinder. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.